Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, wabil khusus para alumni Pondok Pesantren Majma'ul Anhar. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa. Semoga puasa-puasa yang sudah kita lakukan plus amalan-amalan positifnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada salahnya coba kita ulas kembali tentang apa itu puasa, supaya terhangatkan pengetahuan kita dan apa yang kita lakukan tetap pada jalurnya, pada aturannya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada dua hal yang tersurat di dalam ayat ini. Yang pertama, kewajiban puasa, dan yang kedua adalah tujuan kita sebagai seorang muslim untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu puasa? Kita sudah banyak tahu definisinya dari berbagai referensi, hampir sama. Yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsak anil muftirat li shaumi min tula'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi mulainya itu subuh. Imsak itu belum mulai, belum. Karena imsak itu termasuknya dia fajar kidib. Fajar itu kan ada dua. Ada fajar kidib, ada fajar shadiq. Fajar kidib itu imsak. Fajar shadiq subuh. Nah, ukuran puasa itu subuh, bukan imsak. Jadi imsak masih boleh minum, masih boleh. Nah, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, kita harus tahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak membatalkan hal-hal, nggak melakukan pembatalan puasa. Itu puasa secara umum. Betul seperti itu? Ya secara umum ya betul, ya. Secara umum ya betul. Tetapi hati-hati menjadi keliru. Puasanya hanya sekedar sah, tapi gak dapat pahala. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wala tazunna idza sumta anna shauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Jangan kau sangka yang dimaksud dengan puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan jima. Gak makan, gak minum, dan gak jima. Jangan sangka puasa itu cuma itu. Makanya kenapa Nabi bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'ats. Banyak orang puasa dan dari puasanya dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Gak ada pahala. Tuh, sah pahalanya, sah puasanya, sah. Pahalanya dapat? Enggak. Lantas bagaimana supaya puasanya sah, pahalanya dapat? Baltama musom bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullah. Kesempurnaan puasa adalah bukan hanya menahan perut dan kemaluan, tapi juga menahan seluruh anggota badan kita dari apapun yang Allah benci. Nahan seluruh anggota badan kita dari apapun yang Allah benci.
bal yang bagi antahfazal aina anin nazri ilal makari. Mata harus dijaga dari penglihatan hal-hal yang dimakruhkan atau dibenci oleh Allah. Wal lisana anin nutki bima la yu'nika. Lisan jaga dari ucapan-ucapan yang enggak bermanfaat untuk kamu. Wal uduna anil istima ila ma harramahullah. Kuping dijaga dari apapun yang diharamkan oleh Allah. Fa innal mustami syarikun lil qail wa huwa ahadul mugtabaini. Pendengar sama dengan pembicara. Pembicara positif, maka pendengar pun positif. Pembicara negatif, pendengar pun negatif. Loh dia gibah, yang gibah dia. Saya nggak ikutan gibah, saya cuma dengerin. Sama. Yang menggibah dan yang mendengarkan gibah sama posisinya. Kasih pendengar ahadul mugtabaini. Dia salah satu dari dua orang yang menggibah. Wa kadzalika takuffu jami al jawarih kama takufful batna wal farja. Maka menjaga semua badan, semua anggota tubuh sama seperti menjaga perut dan menjaga kemaluan. Jadi puasa, jaga badan, jaga kuping, jaga mata, jaga tangan, bahkan jaga hati juga. Ya, hati-hati dengan hati. Salah-salah orang bisa tersakiti. Jadi harus dijaga semuanya. Sehingga puasa yang dilakukan itu mengantarkan kita pada label takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, kita harus pahami bahwa la'alla, ya kalau dari segi bahasa la'alla itu adalah litaroji wa tawaku. Makna la'alla untuk pengharapan, untuk cita-cita yang itu sangat mungkin terjadi, keinginan yang mungkin terjadi, la'alla. Nah masalahnya di Quran. Jadi karena puasa sangat mungkin orang bisa bertakwa. Nah itu kurang tepat pengertian seperti itu. Karena berpuasa pasti orang bisa bertakwa. Asal puasanya bener aja, pasti orang bertakwa. Jadi la'alla wa la'alla fit tanzil litahqiq. Itu kaidahnya. Wa la'alla fit tanzil litahqiq. Ketika digunakan kata la'alla di dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah litahqiq. Maknanya bukan mungkin, tapi pasti, nyata, yakin. Yakin jadi orang yang takwa. Nah, jadi yang harus kita tuju, jadi orang bertakwa. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang takwa? Label takwa itu dari Allah, bukan dari orang. Kita tahu yang takwa dan yang tidak takwa? Nggak akan. Karena yang tahu siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak, itu cuma Allah. Tugas kita adalah bukan mengaku sebagai orang yang bertakwa, tapi berusaha menjadi orang yang bertakwa. Bukan mengaku menjadi orang yang baik, tapi berusaha menjadi orang yang baik. Jangan ngaku soleh, karena nanti salah. Tapi berusaha soleh, itu yang lebih bagus. Ya, jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, kita takwa, orang lain tidak. Jangan begitu juga. Kita harus positif aja, bahwa orang itu dia bertakwa. Tapi secara zahir dia melakukan maksiat. Loh, banyak yang Allah ampuni dosa itu. Yang selalu ke masjid belum tentu dia baik. Dan yang gak pernah ke masjid belum tentu dia buruk. Karena kita tidak tahu hakikat yang ada di dalam hatinya. Karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar penglihatan kita. Sehingga di sini kita harus positive thinking sekaligus negative thinking. Kita harus husnuzon sekaligus harus
suuzon. Jadi jangan cuman husnuzon, suuzon juga penting. Berburuk sangka juga penting. Husnuzon bagus, suuzon bagus. Tinggal bagaimana penempatannya. Husnuzon terhadap orang lain, suuzon terhadap diri sendiri. Saya mah orang yang berdosa. Saya mah tidak lebih takwa dari orang lain. Dia lebih hebat dari saya. Dia lebih baik dari saya. Saya buruk. Husnuzon kepada orang, husnuzon kepada Allah, tetapi suuzon kepada diri sendiri itu lebih baik. Loh, kenapa begitu? Supaya kita selalu memperbaiki diri. Ketika kita berprasangka buruk terhadap diri kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Nah, level takwa itulah yang nantinya kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.